Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang telah saya baca, yaitu Harta Amanah Soekarno. Buku ini ditulis oleh Safri A.N.S. dan diterbitkan oleh PT Ufuk Publishing House yang berisi 459 halaman. Jadi pada buku Harta Amanah Soekarno ini membahas tentang klaim mengenai harta emas dalam jumlah yang besar yang disebut sebagai harta amanah, termasuk keterlibatan Presiden Soekarno dalam perjanjian Green-Hilton Agreement dengan John F. Kennedy pada tahun 1963. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Indonesia menyerahkan sekitar 58.000 ton emas kepada Amerika Serikat sebagai jaminan bagi sistem keuangan global. Nah, selain Indonesia, buku ini juga mengungkap keberadaan The Dragon Family, sebuah kelompok elit Cina yang disebut memiliki ribuan ton emas yang diduga dirampas oleh Amerika Serikat. Kelompok ini berasal dari faksi Kuomintang yang tersingkir ke Taiwan setelah Perang Saudara Tiongkok. Mereka mempercayakan emas mereka kepada Soekarno yang diangkat sebagai M1 atau Monetary One sebagai pengelola aset tersebut. Namun, keberadaan emas ini mulai menjadi misteri setelah konspirasi politik yang menyebabkan terbunuhnya Kennedy dan tergulingnya Soekarno. Buku ini menyoroti bagaimana peristiwa ini memicu hilangnya emas dalam jumlah besar dan bagaimana kelompok The Dragon Family berusaha menuntut hak mereka kembali. Jadi mengapa John F. Kennedy terbunuh? Jadi menurut buku ini, latar belakang terbunuhnya John F. Kennedy itu karena John F. Kennedy menerbitkan mata uang dolar versi pemerintah yang diterbitkan dengan aset dari emas sebesar 58.000 ton dari Indonesia. Soekarno sendiri dilantik sebagai M1 atau Monetary One yang kemudian membawahi emas yang dipercayakan pada dirinya. Keberadaan benda tersebut kemudian melahirkan The Green-Hilton Agreement antara Soekarno dan Kennedy, di mana pihak Indonesia kemudian meminjamkan 58.000 ton emas untuk mendukung penerbitan dolar Amerika Serikat agar pemerintah dapat mencetak nilai uangnya sendiri. Hal ini sekaligus menghancurkan monopoli hak tunggal dari The Federal Reserve atau The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Sayangnya, kedua orang yang memiliki perjanjian di dokumen keramat itu tiba-tiba saja kehilangan kekuasaannya. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam sebuah acara resmi negara tewas terbunuh setelah ditembak pada tanggal 24 November 1963 saat berada pada mobilnya. Sementara Soekarno digulingkan dari istana pada 1965 usai gerakan G30S PKI pecah. Pada saat itulah ribuan ton emas yang ada kemudian menjadi misteri. Meskipun buku ini menarik karena membahas teori yang jarang diungkap, kredibilitasnya masih diperdebatkan. Sejarawan Asfi Marwan Adam meragukan kebenaran dokumen yang dijadikan rujukan dalam buku ini, termasuk perjanjian The Green-Hilton Agreement dan dugaan peran Soekarno. Oleh karena itu, buku ini perlu dibaca dengan kritis dan dibandingkan dengan sumber sejarah yang lebih terpercaya. Kesimpulannya, buku ini cocok untuk dibaca bagi yang suka teori konspirasi, sejarah keuangan global, dan kontroversi mengenai aset negara. Namun, pembaca juga harus mempertimbangkan validasi sumber dan bukti yang disajikan dalam buku ini sebelum mempercayai isinya sepenuhnya. Kalau kamu tertarik dengan buku ini, apakah menurutmu harta amanah itu benar-benar ada? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.